Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Sehat. Udah pada mandi? Belum ya? Kecuali Rian mungkin ya. Sudah. Rian udah rapi terus setiap kali kita Google Meet pagi-pagi gini Rian ya. Kemejaan. Rian lagi di rumah Rian. Luar biasa. Totalitas Riannya. Udah pada sarapan teman-teman? Insya Allah belum, Bu. Insya Allah belum ya. Oke. Bisa lah sambil-sambil ya kalau mau sarapan tapi tetap fokus gitu ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita udah masuk ke pertemuan 11. Kita akan membahas mengenai proyeksi bisnis dengan metode dekomposisi. Untuk materi hari ini udah saya share juga di Sikuli. Ada berupa PPT, kemudian perhitungan menggunakan Excel seperti biasa. Ada video juga nanti saya share di akhir ini ya. Dan nanti saya share juga tugasnya teman-teman bisa mengerjakannya sesuai sama seperti tugas yang kemarin ya, instruksinya tulis tangan seperti itu, dikumpulkan minggu depan seperti itu ya. Dan tugas hari ini juga terkait dengan materi yang akan saya sampaikan nanti gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan tugas karena waktu pengumpulannya cukup lama. Oke, langsung saja. Nanti kalau suara saya hilang atau putus-putus, dikabarin aja ya teman-teman ya, diinterupsi aja gitu ya. Oke. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah membahas mengenai teknik regresi ya, regresi sederhana, kemudian regresi berganda. Kita ada bahas juga mengenai uji asumsi klasik ya. Nanti teman-teman akan menjumpai juga uji asumsi klasik di bab 3 nanti di penelitiannya. Di bab 4 juga ya. Bab 3 kan cuma teori-teori aja. Bab 4 nanti baru dilakukan pengujian uji asumsi klasik dari skripsi yang teman-teman buat gitu. Dan biasanya kan ada berapa uji asumsi klasik teman-teman? Ada yang ingat? Mungkin bagi yang udah nulis-nulis proposal udah ini ya, uji asumsi klasik itu. Ada yang tahu ada berapa uji asumsi klasik? Ada yang tahu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik itu ada uji normalitas ya. Kemudian ada uji heterokedastisitas, kemudian ada uji multikolinearitas, terus ada uji autokorelasi. Jadi nanti pas mau sempro dipelajari ya cara mengucapkan asumsi-asumsi tadi. Takutnya nanti malah belibet terus kebalik-balik gitu ya. Karena bahasanya emang multikolinearitas, heterokedastisitas seperti itu ya, autokorelasi dan normalitas. Jadi semua asumsi tersebut harus terpenuhi ya. Persamaan regresi kita itu harus terbebas dari masalah-masalah tadi, dari asumsi-asumsi tadi itu, agar menghasilkan model yang memang betul-betul memprediksi apa yang mau kita prediksikan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada terkena masalah dari salah satu atau beberapa asumsi tadi, maka perlu diobati seperti itu. Nah, ini kita bahas mengenai metode dekomposisi. Minggu depan juga kita masih membahas mengenai metode dekomposisi, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Kalau hari ini kita bahas mengenai metode tren dan variasi musim. Nah, untuk metode tren dan variasi musim ini juga pernah kita bahas pada pertemuan 2 terkait pola data ya. Kalau teman-teman ingat, pola data itu juga ada saya keluarkan di soal ujian kalau nggak salah di UTS kemarin ya, kalau nggak salah ya. Ada 4 ya, ada tren ya, musiman, ada siklis, kemudian ada stasioner kalau di pertemuan 2 kemarin. Nah, kalau di sini kita bahas mengenai metode tren dan variasi musim.
Kalau metode tren ini dia ada kecenderungan data itu meningkat dari tahun ke tahun atau dia menurun dari tahun ke tahun. Ada yang ingat? Kalau variasi musim ini seperti apa teman-teman? Ada yang ingat nggak? Variasi musim data yang dia itu sifatnya musiman. Ada yang ingat? Berulang setiap tahun, Bu. Apa? Pola data yang berulang setiap tahunnya. Oke, dengan siapa nih? Kartika, Bu. Oh, Kartika ya. Kartika, oke. Pola data yang berulang setiap tahunnya bisa. Contohnya apa tuh Kartika? Contohnya seperti kenaikan sembako di menjelang Lebaran atau pada tahun baru, Bu. Oh iya benar. Contohnya tuh kayak dia kalau musiman ini dia berulang setiap periode tertentu, misalnya kayak Lebaran. Nah pas Lebaran itu apa yang lagi meningkatnya? Sembako misalnya kata Kartika. Apalagi teman-teman? Pas Lebaran itu apa penjualan yang sedang tinggi-tingginya? Minuman kaleng ya, kue Lebaran. Terus apa lagi, baju mungkin ya, sepatu, pokoknya yang berbau-berbau Lebaran gitu ya, ayam misalnya meningkat juga pas mau Lebaran. Pas tahun baru ini apa yang meningkat teman-teman? Baru kemarin kita lalui. Harga ayam, Bu. Harga ayam, ya harga ayam ya. Berapa terakhir? Siapa ini yang menjawab? 30.000 kilo lebih? Minggu lalu beli 28, Bu. Ada 354. 28. 34. Minggu lalu saya beli 30 dekat rumah. Itu masih bervariasi ya. Kemudian apalagi? Dulu kalau sebelum pandemi mungkin tiket pesawat ya, terus kemudian penginapan, hotel, biasanya kan itu berjibun ya kalau pas tahun baru karena pada liburan, tapi karena sekarang ini kita ada pandemi jadi nggak ada libur juga seperti itu ya. Kemarin saya ngajar di kelasnya Egio itu ada nama Kartika juga, jadi saya kira Kartika yang ini. Ada dua Kartikanya ya. Kartika yang di sini Kartika yang keuangan sama saya kan ya? Iya, Bu. Kemarin tuh ada Kartika juga namanya, jadi saya kira Kartika yang ini. Jadi horor ya. Terus saya cek lagi, mungkin emang ada juga namanya Kartika ya. Soalnya kan kalau saya share screen saya nggak bisa lihat mukanya gitu ya, nggak bisa lihat tampilan lihat teman-teman gitu. Makanya saya tanya dengan siapa seperti itu. Kayak itu yang variasi musim ya, seperti kata Kartika tadi. Nah ini kita bahas dulu. Jadi dekomposisi ini terkait dengan data time series atau data runtut waktu. Nah mengenai time series ini pun udah kita bahas juga di pertemuan 2. Oke. Data time series itu data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Jadi contoh data time series itu gampangnya kita mau mengukur tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2002 sampai tahun 2021 misalnya. Jadi ada rangkaian waktunya yang panjang gitu ya untuk mengukur pertumbuhan penduduk tadi gitu. Kalau data cross section itu kan kayak data teman-teman yang pemasaran misalnya, itu cross section. Jadi teman-teman kan menangkap satu fenomena pada waktu tertentu aja, pada satu waktu. Misalnya mau mengukur pengaruh promosi misalnya terhadap penjualan gitu kan. Kita nyebar kuesioner ke konsumen, nah saat itu juga kita ambil gitu kan pada saat itu gitu. Kalau time series ini dia ada waktunya yang runtutan waktu yang cukup panjang biasanya untuk mengukur suatu variabel gitu atau objek. Dengan kita mengamati data runtut waktu, maka akan terlihat 4 komponen yang mempengaruhi suatu pola data masa lalu dan sekarang yang cenderung berulang di masa mendatang. Nah, dalam analisis runtut waktu ini, variabel independennya itu adalah waktu. Jadi
waktu, karena dia kan runtut waktu ya, waktunya itu banyak, jadi waktu itu merupakan variabel X-nya. Jadi artinya variabel dependen atau Y itu berubah nilainya dengan berlalunya waktu gitu ya. Jadi pertumbuhan penduduk tadi berubah nilainya seiring berkembangnya waktu juga gitu. Misalnya waktu tahun 2002 pertumbuhan penduduk 1 juta, kemudian tahun 2003 pertumbuhan penduduk menjadi 2 juta, biasanya seperti itu kan, mengalami peningkatan biasanya. Kemudian variabel apa saja yang dapat diurutkan secara kronologis dapat disebut sebagai variabel runtut waktu. Periode waktunya bisa tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan, dan sebagainya. Nah, ini jadi analisis untuk runtut waktu itu dilakukan untuk menemukan pola pertumbuhan atau perubahan masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan pola pada masa yang akan datang dan untuk membutuhkan kebutuhan kegiatan bisnis. Jadi kalau kayak contoh pertumbuhan penduduk tadi, kita punya data pertumbuhan penduduk selama 10 tahun. Jadi kita bisa melihat kan polanya seperti apa. Oh, cenderung meningkat misalnya seperti itu kan. Cenderung menurun. Atau datanya itu cenderung berfluktuasi misalnya dari tahun ke tahun. Atau mungkin sekarang pas masa pandemi ini tingkat pertumbuhan atau kelahiran lagi meningkat atau bagaimana seperti itu kan. Kita bisa lihat dari data atau pola data yang runtut waktu tadi. Analisis runtut waktu tidak memberi jawaban yang pasti mengenai apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi analisis tersebut cukup berarti dalam proses peramalan atau forecasting dan membantu mengurangi kesalahan dalam peramalan tersebut. Kembali lagi ke tujuan awal kita melakukan proyeksi. Meskipun kita tidak bisa memproyeksikan tepat 100% gitu kan, keadaan atau situasi di masa yang akan datang, tapi setidaknya kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi sehingga kita bisa mengantisipasi hal tersebut dengan menyusun strategi-strategi agar dapat mengantisipasi ketidakpastian tadi, misalnya daripada kita tidak melakukan proyeksi atau persiapan sama sekali seperti itu. Salah satu pendekatan dalam analisis data runtut waktu adalah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor komponen yang mempengaruhi nilai-nilai periodik dalam suatu serial. Nah, proses identifikasi ini disebut dengan dekomposisi. Setiap komponen diidentifikasi sehingga data runtut waktu dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang dan dapat digunakan untuk peramalan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini ada 4 komponen pada analisis runtut waktu. Ada tren yang tadi ya, cenderung meningkat atau menurun. Contohnya perubahan penduduk, inflasi, perubahan teknologi. Kalau kita lihat teknologi biasanya dia selalu berkembang teman-teman ya, semakin maju dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dari dulu handphone kita itu Nokia, teman-teman masih pakai HP Nokia nggak dulu ya? Atau di zaman saya aja ya? Teman-teman masih menggunakan HP Nokia? Pernah? HP Nokia? Pernah nggak? Pernah, Rian? Jarak usia kita, teman-teman usianya berapa sekarang ya? Rian usianya berapa, Rian? 22, berarti beda kita itu 6 tahun ya. Oh, berarti Nokia masih ini ya, masih terasa di zaman Rian ya. Nokia yang batu bata itu masih. Oh, masih ya. Belum pernah pakai. Oh, masih. Ya dulu tuh dia hits waktu saya zaman-zaman SMP. Nokia yang batu bata katanya kan buat lempar anjing. Bisa kayak gitu kan. Terus Nokia yang buat main game setengah lingkaran itu Engage. Tahu nggak ya teman-teman ya? Itu hits di zaman saya itu ya Nokia. Tahu, oke. Tahu Engage ya dulu. Terus nelponnya ya miring gini dia ya, gini gitu. Pokoknya Nokia kan termasuk, kalau di zaman dia emang dia termasuk inovatif ya. Yang keyboardnya itu mutar-mutar atau bagaimana, bisa di sliding gitu ya kan. Tapi ya kita lihat sekarang teknologi semakin berkembang, dia nggak melihat pesaingnya, jadi dia masih mempertahankan model ini Symbian. Sementara pesaingnya Samsung waktu itu udah menggunakan
Android ya, Android. Dulu zaman saya itu Samsung nggak se-eksis sekarang, masih kalah dengan Nokia gitu ya. Malah sekarang Samsung udah ini ya, saingan sama Apple ya. Itu perubahan teknologi yang biasanya cenderung meningkat. Nah, kayak satu lagi BlackBerry ya, BBM. Pernah menggunakan juga teman-teman BlackBerry? Pernah, Bu. Pernah ya. Gimana kesannya menggunakan BlackBerry? Sangat memuaskan, Bu. Sangat memuaskan. Udah berasa orang kaya zaman itu, Bu. Oh iya, benar. Kalau misalnya login, gimana ya, kayak di Facebook gitu kedetek nggak login yang menggunakan BlackBerry gitu? Nggak ya? Belum, Bu. Iya, Bu. Iya. Detek. Iya, Bu. Ya? Ada Kalau keluar nama BlackBerry-nya. BlackBerry-nya. Saya dulu juga ada main Twitter, mungkin kalau teman-teman ada main Twitter di sini. Kalau di Twitter itu dia kedetek, kita login pakai BlackBerry gitu, oke bangga banget gitu dulu ya. Wah, sesuatu yang wah. Tapi kekurangan dulu kayaknya dia tuh kalau udah mati, dihidupin lagi agak lemot nggak sih? Benar nggak? Agak lama loadingnya gitu, titit gitu. Agak lama gitu ya. Iya, Bu. Iya ya, terus harus invite pin BBM kan ya, share pin, invite teman aku kayak gitu. Benar nggak? Saya ada di zaman seperti itu dulu ya. Orang nge-share pin BBM temennya gitu kan. Kita siapa-siapa kadang nggak tahu di invite juga kayak gitu kan. Itu zaman BBM. Terus sekarang dia udah terganti juga dengan Android ya, sistem Android. Dan sekarang udah nggak bisa dipakai lagi. Baru kemarin keluar beritanya BBM udah ini nggak bisa dipakai lagi seperti itu. Dulu software untuk chat-chatannya masih bisa dipakaikan ya untuk di Android, cuman tetap ini ya kalah sama WhatsApp. Nah, itu teknologi semakin berkembang. Kemudian apa lagi? Yang kedua itu sekedar ini ya, kita apa nostalgia ke masa lalu seperti itu. Kemudian yang kedua ada cyclical ya, yaitu suatu pola fluktuasi atau siklus dari datar untuk waktu akibat perubahan kondisi ekonomi musiman yang seperti tadi kita contohkan pas Idul Fitri, tahun baru. Kemudian yang keempat ada tak beraturan atau irregular, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau tidak beraturan seperti perang, pemogokan, pemilu, atau bencana alam. Mungkin kalau kita masukkan juga ke sini pandemi COVID ini bisa ya. Dia kan nggak beraturan, tiba-tiba aja datangnya gitu, nggak diprediksi sebelumnya. Dan semoga segera berakhir lah, harapan kita seperti itu kan ya. Dan semoga juga pas nanti lebaran udah membaik ya, jadi kita bisa sholat di masjid seperti itu ya, lebih bebas lah ruang gerak kita, nggak kayak kemarin kan kita sempat nggak boleh sholat di masjid lagi kan 2 kali lebaran. Oke. Nah, kita bahas nih yang pertama untuk metode tren. Tadi kan metodenya dua, metode tren sama variasi musim ya. Metode tren ini yang pertama perhitungannya menggunakan metode semi rata-rata. Jadi dengan menggunakan metode ini kita membagi data menjadi 2 kelompok, kemudian baru ditarik garis trennya. Jadi kalau data itu genap, kita bisa membagi misalnya datanya itu 10, berarti kita bagi 2 jadi 55 ya, adil. Tapi kalau datanya itu 9, kan ganjil jadinya, nggak bisa kita bagi 2. Jadi kita ambil data yang 1, 2, 3, 4, kemudian yang nomor 5, data nomor 5 kita abaikan ya, nggak kita hitungkan. Jadi kelompok 1 itu 1, 2, 3, 4, kemudian kelompok 2, 6, 7, 8, 9. Jadi dia sama, 4 sama. Kalau ganjil berarti ada satu data yang kita abaikan gitu ya, tidak dimasukkan ke dalam kelompok. Nanti kita contohkan langsung di Excel. Pada dasarnya metode ini berusaha untuk mengakomodasi adanya unsur tren dalam sebuah rangkaian data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Karya teman-teman not responding ya. Nah, ini.
Nah, ini metode semi rata-rata, ini datanya teman-teman ada tahun, ada periode, ada Y. Periode 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini periode 9 ini yang mau kita cari ya, mau kita proyeksikan. Ada nyamuk. Ini yang kita proyeksikan. Ini Y-nya 80, 120, dan seterusnya. Tadi kan kita bagi dulu menjadi 2 kelompok teman-teman ya. Ini jumlah datanya ada 9 dari sini, yang ini dari 0 sampai ke 8, ini ada 9. Karena dia ganjil, seperti yang saya bilang tadi, ada angka di tengah yang kita abaikan gitu ya. Ini kita abaikan karena dia di tengah, berarti kita ambil saja yang ini 1, 2, 3, 4, kelompok 1. Ini yang ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, kelompok 2 yang ini. Jadi kita bagi dia menjadi 2 kelompok gitu ya. Udah kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, ini dia. Kita cari rata-ratanya ya. Kelompok 1 tadi kan nilainya Y-nya yaitu Y 80 tambah 120 tambah 125 tambah 160 ya. Yang ini. Dibagi 4 dapat hasilnya 121,25. Kemudian kelompok kedua Y2 berarti yang ini 170 tambah 200 tambah 240 tambah 245. Dapat hasilnya dibagi 4 dapat hasilnya 213,75. Ini rata-rata kelompok 1, ini rata-rata kelompok 2. Sudah kita dapat rata-ratanya. Kita cari titik absisnya. Titik absisnya itu memilih waktu yang di tengah baik pada kelompok 1 maupun pada kelompok 2. Absis kelompok 1 diberi simbol X1, absis pada kelompok 2 diberi simbol X2. Berarti ini absis kelompok 1, ini absis kelompok 2. Nah, cara mencari absis, ini kan kelompok 1 teman-teman. Tadi dia bilang mencari titik tengahnya, ini kelompok 1. Titik tengahnya berarti kan antara 1 dan 2, yang saya lingkari warna hijau ini ya teman-teman ya. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3, kita cari rata-ratanya. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 ya. Jadi titik absisnya adalah 1,5 untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 juga sama, berarti kan ini 5, 6, 7, 8, yang di tengahnya adalah ini 6 dan 7 ya. 6 tambah 7 adalah 13, dibagi 2 dapatnya 6,5 ya. Dapatlah titik absis untuk kelompok kedua, ini dia. Ini juga ada saya bikin rumusnya di sini teman-teman. Lihat di slide 4 pada angka yang dilingkari warna hijau ya. Udah saya bikin juga kata-katanya. Ada videonya juga, nanti bisa teman-teman lihat lagi kalau misalnya nanti ragu atau lupa gitu ya, karena ada tugasnya. Nah, setelah kita dapat tadi rata-rata kelompok 1, 2, terus nilai absis 1, 2, barulah kita cari persamaan trennya. Ya, ini kita masukkan untuk mencari persamaan trennya. Persamaan trennya itu Y sama dengan A tambah BX. Ini sama kayak persamaan kita mencari rumus ini ya, regresi kemarin ya. Nah, ini Y1 rata-rata untuk kelompok 1 tadi kan, A tambah BX1. X1 tadi nilai absisnya udah kita ketahui juga. Y1 tadi adalah 121,25 dari sini. Ini sama dengan A ditambah BX1. B dikali X1 tadi ini 1,5. Kemudian ini A-nya kita keluarkan dulu, kita abaikan dulu. Berarti sisanya ini jadi 121,25 dikurang 1,5 B kali 1,5 ya. Jadi 1,5 karena dia pindah ruas, berarti jadi minus. Kemudian kita cari yang Y2-nya, kelompok 2. Sama A tambah BX2. Tadi Y2-nya adalah 213,75 dari sini. Ya, X2-nya 6,5, yang ini 6,5 ya. Ini yang kita keluarkan dulu 213-nya, jadi A tambah 6,5B ya, ini dikalikan. Ini agak matematis teman-teman ya, tapi nanti tugasnya nggak yang kayak gini, saya minta ya. Kemudian yang ini jadi keturunkan tadi ya, 213,75 sama dengan 121,25 dikurang 1,5B ditambah 6,5B. Jadi ini dikurang ini dapat hasilnya 92,5 ditambah min 1,5 B ditambah 6,5 B sama dengan ditambah 5 B jadinya ya, 5 B. Jadi persamaan ini kita cari B nya, berarti 92,5 dibagi 5 dapat 18,5
5. B-nya diketahui. Mencari A-nya, kita masukkan satu persamaan. Misalnya kita ambil yang ini nih. Berarti B-nya kita ganti 18,5. Kita kalikan, kita kurangkan, dapat hasilnya 93,5 A-nya. Nah, jadi persamaan trennya itu jadi A tambah BX, A tadi 93,5 tambah B-nya 18,5X, di mana X adalah variabel waktu ya, periodenya. B-nya sebesar 18,5 itu artinya setiap tahun terjadi peningkatan penjualan rata-rata sebesar 18,5. Nah, kita udah dapat persamaannya teman-teman. Kemudian kita cari nilai proyeksi dan errornya. Nilai proyeksi ini diperoleh dari mana? Tadi kan kita udah dapat persamaannya yang ini. Jadi X-nya tinggal kita ganti aja. X-nya kan tadi periode atau waktu ya. Jadi X-nya untuk yang ini, berarti X-nya ini 0 dikali 0. Ini juga ada saya uraikan di sini. Untuk tahun 99 berarti 93,5 tambah 18,5 dikali X-nya 1 ya. Dapat hasilnya 112. Ini juga ada. Kalau mau di Excel juga bisa kita lihat ya. Nah, ini Excel-nya. Nah, ini proyeksinya teman-teman ya. Tadi kan persamaannya itu sama dengan 93,5 tambah 18,5 dikali X kan. X-nya itu periode. Berarti ini saya tambahkan. Periodenya berarti X-nya 0 kalau untuk tahun 98 ya. Nah, dapat 93,5. Kemudian untuk yang ini, proyeksi yang ini berarti persamaannya 93,5 ditambah 18,5 dikali X. X-nya adalah yang ini. Periode untuk tahun 99 adalah 1. Jadi 1. Nah, ini. Nah. Kemudian kalau yang ini bagaimana teman-teman? Kalau yang 186 ini bagaimana kita mencarinya? Sama dengan 93,5 dikali ditambah ini ya. 18,5 dikali berapa teman-teman X-nya? Dikali 5. Dikali 5 ya. Oke. 186. Kalau yang ini 149 yang ini bagaimana? 149 yang ini persamaan yang tadi sama dengan ditambah 18,5. Oke, dikali 3 yang ini ya sama dengan 149 dan seterusnya. Nanti kalau pakai Excel lebih gampang lagi teman-teman, tinggal tarik aja ke bawah gitu ya. Nah, untuk mencari errornya ada yang tahu nggak dari mana errornya? Ada yang tahu di mana? Kelihatan rumusnya nih. Ada yang tahu bagaimana cara mencari error yang ini? Error itu dia kesalahan proyeksi ya. Kesalahan proyeksi, jadi dari apa yang nilai yang sebenarnya itu Y dengan nilai yang kita proyeksikan. Jadi selisih dari nilai sebenarnya dengan nilai yang kita proyeksikan. Kalau semakin kecil error atau kesalahannya, berarti kan semakin tepat kita prediksi yang kita lakukan ya, dan sebaliknya. Nah, jadi cara mencari error ini kita kurangkan saja dari yang ini, Y yang sebenarnya dengan yang kita proyeksikan. Nah, berarti sama dengan 80 dikurangi dengan 93,5 dapat min 13,5. Dapatlah yang ini hasilnya. Kemudian kalau yang 5,5 berarti dari mana teman-teman kalau yang ini? 125 dikurang 130,5. Nah, dikurang 130,5 ya. Oke, dapat 55 ya. Dan seterusnya gitu kan. Ini kita kurangkan. Dapat kita errornya. Jadi untuk kita memproyeksikan tahun 2007 itu berapa? Misalnya penjualannya. Kita masukkan persamaan tadi, kita kali dengan X-nya itu 9. Dapatlah 260 yang kita proyeksikan untuk tahun 2007 ya. Dan kemudian kita masuk ke yang kedua.
masih metode tren tapi menggunakan tren kuadrat terkecil ya. Ini persamaannya mirip kayak tadi, tapi untuk mencari AB-nya lebih sederhana dibanding yang tadi. Tadi kan sangat matematis sekali ya. Kalau ini kita tinggal nanti menghitung menggunakan tabel. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. A sama dengan sigma Y dibagi N, sedangkan B sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Gitu ya, lebih sederhana. Kita lihat bersama-sama. Contohnya ini contohnya. Perusahaan sepatu akan menyusun proyeksi penjualan tahun 2007 dengan menggunakan tren kuadrat terkecil. Untuk kepentingan tersebut diambil data historis dari tahun 98 sampai tahun 2006. Nah, ini ada periode atau X-nya, ini ada Y-nya. Nah, untuk mencarinya ya, kita ke Excel. Nah, ini dia. Tadi kan datanya ini. Soalnya. Tadi kan soalnya ini ya teman-teman. Jadi yang kita cari itu adalah ini. Ya, yang ini. Nah, kalau mencari X-nya pasti udah tahu semua rata-rata ya. Cara mencari X-nya dari mana teman-teman? Dikali saja, Bu. Dikali saja ya, mana yang dikali saja? Ini suara siapa? Alfitar ya? Bukan. Min 4 dikali 80, Bu. Ini dengan siapa? Alfi, Bu. Oh, benar saya. Min 4 kali 80 ya, dapat min 320. Kemudian misalnya ini 2 kali 125 dapat min 250 ya. Dikali biasa saja, X dikali Y. Kemudian X kuadrat berarti dari mana teman-teman? Pangkatkan 80 benar. Yakin Rian? Min 4, Bu. Min 4 dipangkatkan 2 ya, X-nya ya, X yang ini ya dipangkatkan 2 ya. Ini 4 pangkat 2 16 ya, berarti minusnya kan hilang. Min 2 dikali pangkatkan 2 dapatnya 4 dan seterusnya. Ini jumlahnya kita jumlahkan aja berarti. Ini ke sini, ini jumlahkan gitu ya, dapat hasilnya sekian. Udah dapat, barulah kita masukkan ke persamaan tadi. N-nya 9 ya, jumlah datanya 9, ini 9. Berarti kita cari A-nya, A sama dengan sigma Y bagi N. Sigma Y kan jumlah total Y 1500 dibagi 9, dapat hasilnya 166,67. B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat ya. 1180 dibagi 60 dapat 19,667. Dapatlah persamaannya. Jadi A Y sama dengan A tambah BX, A-nya 6,67 tambah 19,667 X. Ini persamaannya. Lebih sederhana kan ya teman-teman ya. Kita cari tabel dulu, baru kita masukkan ke persamaan, kita bagi kayak gitu. Tugasnya kalau tidak salah terkait dengan ini ya. Metode ini yang saya minta kalau nggak salah. Kemudian sejauh ini ada yang mau tanya teman-teman? Ini. Masih sederhana ya, mungkin statistiknya masih tinggal kita kali-kali aja seperti itu. Nah, kemudian kita bahas ke variasi musim seperti tadi ya, variasi musim yang dia berulang setiap periode tertentu. Kita langsung saja contohnya. Nah, perhitungannya itu kita ada menggunakan metode rata-rata sederhana, ada metode persentase terhadap tren, dan ada 3 ya, satu lagi metode persentase terhadap rata-rata bergerak. Oke. Nah, kalau dengan metode pertama, metode rata-rata sederhana, kita lihat di sini teman-teman. Nah, kalau untuk soalnya itu biasanya cuma hanya ini ya. Triwulannya 1, 2, 3, 4 misalnya. Tahunnya 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Jadi selebihnya ini yang akan kita cari nantinya. Di tugas teman-teman juga, teman-teman cari yang jumlah rata-rata, persentase, terus indeks musimannya berapa, seperti itu ya. Ini soalnya misalnya. Kemudian kita cari terlebih dahulu kolom jumlah yang di sini. Kolom jumlah di sini berarti tinggal kita jumlahkan saja untuk triwulan 1, semua triwulan 1 dari tahun 2002 sampai tahun 2006 ya. Berarti
Kalau manualnya kan berarti 40 ditambah dengan 44 ditambah dengan 41 ditambah dengan 5 ditambah dengan 48 gitu ya. Dapat 218. Kalau pakai Excel tinggal kita zoomkan aja gitu kan. Tinggal kita tarik. Untuk yang TW2 ini berarti dari mana aja teman-teman angkanya? TW2 jumlah yang 279 ini. 54 ditambah 56 ditambah 54 ditambah 8 ditambah 5, Bu. Oke, dengan siapa? Kartika? Iya, Bu. Iya, oke. Oke, berarti yang ini juga udah paham teman-teman ya. Yang ini juga sama, kita jumlahkan saja 33 tambah 35 tambah 36 gitu ya, tambah 34 tambah 38. Dan seterusnya juga sama. Kemudian rata-rata berarti nilai dari jumlah ini kita bagikan 4, kita bagi 5, karena datanya kan 5 ya, tahunnya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti sama dengan 218 dibagi dengan 43,6 ya. Jadi cari jumlahnya dulu, jumlah yang ini semuanya, rata-ratanya berarti jumlah bagi 5, bagi jumlah datanya 5 gitu ya. Nah, tapi di sini ada kesalahan teman-teman, nanti teman-teman cek lagi ya untuk kirain mati kamera saya tadi. Nanti teman-teman cek lagi di sini, ini dia dibagi 4, seharusnya kan dibagi 5 ya. Cek lagi di Excel yang saya kasih, disesuaikan lagi. Ini di sini dibagi 5 ya, dibagi 5 dapat hasilnya 43,6. Nah, ini ya. Teman-teman cek lagi Excel saya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian kita mencari yang ini, persentase rata-rata dari total. Berarti rata-rata untuk TW1 adalah ini 43,6 dibagi dengan 159,4 dikali 100 cara mencarinya. Teman-teman. Sama dengan 43,6 dibagi 159 dikali 100 dapat 27,35 ya. Kalau untuk yang ini teman-teman 55,8 ini bagaimana cara ini ya 35,01 bagaimana cara kita mencarinya? 55,8 dibagi 159 dikali 100. Benar. Masih dengan Kartika? Iya, Bu. Iya, Kartika. Terus berarti ya dikali 100. Oke. Nih. Atau mungkin Kartika ini ya. Nanti Kartika yang belajar, terus Kartika satu sumber menyebar ke semua, jangan-jangan itu tugas-tugasnya nih. Kan ketawa bener berarti. Nah, juga coba dipelajari ya. Mana tahu nanti pas ujian saya iseng-iseng berhadiah ngasih soal beda-beda gitu kan. Oke. Kalau yang ini 22,08 bagaimana? Selain Kartika. 35,2 dibagi 59,4 dikali 100, Bu. Oke. Ya, dan seterusnya juga sama. Ini dia harus pakai kunci di lock. Oke, kemudian kita mencari indeks musiman. Nah, cara mencari indeks musiman kita kali aja dari persentase rata-rata dari total ini dikali 4, karena tadi kan triwulannya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Jadi ini dikali 4 ya, bisa hapus ya, nih. Ini dikali musimnya ada 4 tadi ya triwulannya.
dapat 194 ya. Dalam persen tapi di sini ya. Dan seterusnya juga sama. Nah, di sini juga ada teman-teman bisa melihat ya. Perhitungan manualnya, uraiannya ya, dari mana dapat jumlah, rata-rata dari mana caranya, kemudian persentase dari total, persentase rata-rata dari total ini tadi kan 43,6 dibagi 159, dan indeks musim dari mana, dari 27,35 dikali dengan 4, karena ini ada 4 triwulannya, dapat 109,41 dan seterusnya. Yang ini ada mau ditanyain teman-teman? Aman? Tugasnya ini kalau nggak salah. Aman ya? Ada mau ditanyain? Diamnya ada 2 tanda biasanya ya. Diam karena paham, terus nggak tahu mau nanya apa. Karena udah paham banget itu kan, atau mungkin memang nggak paham jadi bingung mau nanya apa gitu ya. Oke, atau mungkin masih malu-malu mungkin mau nanya ya. Yang kedua ini kita menggunakan metode persentase terhadap tren ya. Ini datanya ya, sama kayak tadi juga. Kita menghitung ini bisa menggunakan persamaan, dapat menggunakan trend least square kayak tadi ya, kita cari x-nya, xy kita kali x-nya dikali, terus kita cari x kuadratnya, atau trend moment ya. Nah, ini kita menggunakan sama kayak tadi teman-teman. Nih, misalnya nih rumusnya juga sama kayak tadi. Cari A-nya sigma jadi bagi N, cari B-nya sigma. Hah? Belum selesai makan. Kemudian cara mencari B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sama kayak tadi teman-teman ya. Bedanya itu tadi kan ini dia datanya ke samping. Ini ke samping. Kan tahunnya ke samping, tapi kalau ini kita turunkan ke bawah, kita urutkan. Berarti untuk tahun 2002 ini kita copy aja 40, 54, 33, 25 di baris ini. Kemudian ini 2003 di bawahnya, kan diurutkan aja ke bawah. Kemudian ini X-nya, I-nya juga. Kemudian ini X-nya. X ini sama kayak tadi caranya, kita kali aja X sama Y. 40 kali min 19 dapat min 760 ya. X2-nya berarti min 19 ini pangkatkan 2 dapat 361 dan seterusnya. Sama kayak tadi teman-teman ya, dapat jumlahnya. Lalu masukkan ke persamaan kayak tadi juga gitu. Sigma Y di sini sigma Y-nya 797 dibagi 20 datanya, jumlah datanya. Dapat A-nya 39,85. Kemudian yang B-nya sigma XY-nya tadi adalah ya, min 73 dibagi sigma X kuadratnya 2660, dapat hasilnya min 0,027. Ini persamaannya. Kita dapatkan persamaannya. Ini sama kayak tadi teman-teman ya. Udah dapat kan, baru kita cari nilai Y prediksi. Nah, cara mencari Y prediksi itu sama kayak tadi, sama caranya sama kayak kita mencari nilai proyeksi yang di atas tadi teman-teman. Jadi kita ganti X-nya. X-nya itu berapa? Ini persamaannya tadi 39,85 min kurang 0,027 ya. X. Berarti X-nya ini kita ganti-ganti teman-teman. Kita ganti X-nya sesuai yang ini. Untuk TW1 2002 berarti X-nya min 19. Dapat ini ya. Min 19 dapat 40,363. Ini dia. Y prediksinya. Kemudian yang kedua ini untuk TW2-nya berarti X-nya kita ganti menjadi berapa teman-teman untuk mencari 40,309 ini? 17 Bu. X-nya berapa? Min 17 ya, min 17. Kemudian untuk mencari 40,225 ini berapa X-nya? Min 15 ya. Dan seterusnya juga sama. Kita ganti aja X-nya, kita ganti dapatlah Y prediksi.
Ini juga ada uraian untuk mencarinya ya teman-teman ya. Kemudian setelah kita cari ini prediksi, kita cari nilai rasionya, ini rasio ini. Nah, ini rasionya. Ada juga rumusnya di sini saya bikin ya, saya cantumkan. Diperoleh dari Y yang sebenarnya, yang Y yang ini, dibagi dengan Y prediksi dikali 100. Dapatlah rasio. Jadi, kalau mau di Excel juga ada, saya bikin Excelnya. Nih, ini Y prediksi teman-teman ya. Ini persamaannya tadi, dikali X-nya. Kita ganti-ganti aja X sesuai dengan baris dia di mana, kayak gitu ya. Rasio, berarti Y yang sebenarnya, Y yang ini dibagi dengan Y yang kita prediksi dikali 100 gitu ya, sama dengan Y yang kita prediksi dibagi dengan yang Y yang sebenarnya dibagi dengan Y yang kita prediksi dikali 100. Nah, kalau mencari yang ini teman-teman gimana? 109,597. Ini dari mana angkanya? Kalau kita mencari yang ini sama dengan 44 dikali 44 habis itu dikali 40,304 dikali atau dibagi? dibagi Dengan Y yang prediksi dikali 100. Oke. Kemudian kalau yang 90 ini ada mau coba lagi selain Kartika Selain sama dengan apa di sini ya? Abrar masih di sini, Abrar? Masih Abrar nih. 90,400 ini dari mana teman-teman? Ayo yang lain. Dari Y yang sebenarnya dibagi dengan Y yang kita prediksi. Mana tuh angkanya? Ayo yang lain. 36. Nah, dengan siapa nih? Alfi, Bu. Alfi saya. Oh, karena Alfi, Rian, Kartika. Itu aja berarti ya, Bagi 39,823, Bu. Dikali 100, Bu. Oke, dikali 100. Oke, dapat 90,40 ya. Nah, dan seterusnya ya teman-teman ya, sama. Tinggal kita jumlahkan aja di sini jumlahnya berapa. Nyamuk. Ada nyamuk nih teman-teman. Allah. Ini dapat nilai rasionya. Sudah dapat nilai rasionya. Kita urutkan seperti ini ya. Kita balik lagi ke samping urutkannya. Ini nilai yang ini itu dari mana dapatnya? Dari nilai rasio yang kita cari tadi. Dan jadikan ke samping lagi tahunnya, TW-nya kita buat ke bawah. Jadi TW1 tahun 2002 rasionya tadi kan 99,101. TW2-nya 133. Ini dia. Ini urutkan jadi ke bawah, tahunnya ke samping. Semuanya dengan kita copy paste aja. Kemudian yang kita cari itu adalah rata-rata dan median. Nah, kalau rata-rata pun kita rata-ratakan aja berarti nilai dari TW1 dari tahun 2002 sampai tahun 2006. Kita jumlahkan, kita bagi dengan 5. Dapat hasilnya 109,241 ya, rata-rata. Rata-rata biasa aja ya. Nah, di kolomnya ya. Nah, ini kolomnya, teman-teman. Ya. Jumlahkan yang ini, kalau mau manual juga bisa ya, sama dengan 99 tambah 109 ditambah 102 ditambah ini tambah yang ini kan
Hasilnya bagilah dengan 5. Dapat 109,241. Kalau mau dicari manual bisa. Di Excel kan juga bisa ya, di average aja langsung dapat hasilnya sekian. Dirata-ratakan ya ke samping, samping, samping. Kemudian kita mencari median ya. Median berarti nilai tengah. nilai apa teman-teman? Nah, nilai tengah ya. Kita cari nilai tengah dari nilai apa? Ayo disambung, nilai apa? Nilai tengah, Bu. Nilai tengah, oke. Nilai tengah ya, kita urutkan data yang ini. Ya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana duluan teman-teman? 69,1,1. 59, Iya. Habis itu yang mana lagi? 102. 102, lalu 109. 109, 13 lalu 100. 113, lalu 121. Iya, jangan ragu-ragu. 121, jangan ragu-ragu ya. Udah dapat ya, udah kita urutkan. Berarti mediannya yang mana teman-teman? Nilai tengahnya. Ini kan ya. Pas paling tengah pas pula datanya itu ganjil. Jadi kita bisa langsung menentukan nilai tengahnya. Dapatlah 109,597. Ini dia. Untuk ini juga sama, kita urutkan juga dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi kalau yang ini berarti yang terkecil ini kan. Kemudian 135 ya. Kemudian 139 nanti ya. Ini 144 kan. Ini 146. Jadi yang tengahnya ada 139 kan. Ini di tugasnya nggak saya cerita nggak ya, saya lupa. Enggak, tugasnya ini nggak saya minta yang ini nggak saya lihat lagi ya. Jadi nanti mana tahu nanti keluar pas ujian kan, jadi teman-teman udah paham itu. Ini indeks musimannya tadi kan cara mencari manualnya 99 tambah ini rata-ratanya dapatlah sekian. Ini dia. Ini untuk median. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dapatlah 109 kayak tadi caranya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini metode ketiga menggunakan rata-rata bergerak ya, dengan data yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Kita langsung saja ke Excel. Nah, ini metode terakhir. Tahunnya kita urutkan ke bawah sama kayak tadi. Ini triwulannya, ini Y-nya berapa. Tinggal kita copy aja. Ini rata-rata bergeraknya yang kita cari ini, dan ini ya. Rata-rata bergerak 4 triwulan. Sama kayak dulu kalau teman-teman ingat ya. Jadi kita rata-ratakan data selama 4 periode karena dia bergerak selama 4 triwulan ya. 40 tambah 54 kalau mau dimanualkan misalnya 40 ditambah 54 ditambah 33 ditambah 25 dapat 152 kan. Ini masih jumlahnya, ini dibagi dengan 4 38. Ini dia kan rata-ratanya kalau manualnya ya, tadi ini kita uraikan. Nih, kalau mencari yang bawahnya berarti kita turun satu angka ini sini ya, turun tambah satu angka di bawahnya, berarti dari 54, 33, 25 dan 44 gitu ya. Nih.
Nah, ini juga berarti turun 1 angka tambah 1 angka yang di bawahnya. 33, 25, 44, 56 ya. Nah, dan seterusnya sampai ke bawah ya teman-teman ya. Dia bergerak 4 triwulan, jadi setiap 4 data dia bergerak. Turun 1 tambah 1 angka kayak gitu. Kemudian kalau yang rata-rata bergerak terpusat ini, kita ambil data dari yang ini, dari sebelah sini ya, dari yang bergerak 4 triwulan tadi. Tapi ini kita rata-ratakan, kita bagi 2 ya, karena datanya cuma 2 ya, jadi kayak gini. Atau kalau manualnya ini sama ini terpusat dia dibagi 2 dapat 38,5 ya. Kalau ini sama kayak tadi, turun 1 angka tambah 1 angka ya, rata-ratakan ya. Oke, ini kalau kita hitung manual, kalau nggak jeli emang takut salah ya, karena kita turun 1 tambah 1 angka, turun 1 tambah 1 yang di bawahnya kayak gitu kan. Nah, cara mencari rasionya sama kayak tadi kan. Kalau tadi kan nilai Y yang sebenarnya dibagi dengan nilai Y prediksi ya, dikali 100. Kalau ini dia nilai yang sebenarnya juga, tapi dibagi dengan yang rata-rata bergerak terpusat dikali dengan 100. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Nah, ini ya. Sama kayak tadi juga teman-teman ya. Dapat hasilnya ini. Coba kita cari sama dengan nilai Y yang sebenarnya dibagi rata-rata bergerak terpusat yang ini dikali 100. Dapat hasil ini. Kalau yang ini gimana teman-teman? Dari mana nilainya? Yang 89,45. Dari Y yang sebenarnya berapa? 35. Ayo. 35 dibagi 39,13 dikali terus 100 ya. Dapat 89,45. Kalau yang ini misalnya bagaimana teman-teman? Yang lain ayo suaranya. Ayo yang lain. 34 dengan cara ini matematika ya. Nur Aprila Bu. Dibagi Nur Aprila. Alhamdulillah ada orang baru, ada wajah-wajah baru. Nur Aprila. 40,50 atau 13 Nur? 40,13 Bu. Oke, benar. Dikali 100. 100 ya. Hasilnya 84,735. Oke ya, dan seterusnya cara mencari rasio. Sama. Nah, ini cara hitung manualnya teman-teman ya. Yang bergerak 4 triwulanan dibagi 4. Ini menghitung rata-rata bergerak yang terpusat ya. Kemudian ini mencari rasionya tadi. Nah, ini caranya sama kayak tadi teman-teman ya, cara mencari rata-rata dan median. Rata-rata kita bagi 1, 2, 3, 4 dibagi 4 ya, karena jumlah datanya ada 4 ya. 110 tambah 692 tambah 106 tambah 197 tambah 117 dibagi 4 dapat 111. Mediannya juga kita urutkan aja berarti kayak tadi ya, kayak di sini. Nah, ini dia. Mediannya kita cari mediannya teman-teman untuk yang ini. Ayo kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.
6, sama dengan mana 2 dimasukkan 106, kemudian 109, 109, 9, kemudian 110, 110, 10, Bu. kemudian 117. 117 ya. Nah, terputus lah. Oke, saya sudah kembali lagi teman-teman. Saya terdepak ya dari meet yang saya buat sendiri. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman terkait materi hari ini? Loh, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sambil saya share tugasnya di Sikuli ya, silahkan teman-teman lihat tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya, ada yang ragu, silahkan ditanyakan di Sikuli ya. Bu.
Bu, Ya, mau nanya nih, Bu. ya, Di metode yang ya. kedua, Bu. Itu X-nya dari mana dapatnya tadi, Bu? Oh, Yang min 19 itu, Bu. dari kedua. Oh, itu ya. Itu bisa ditentukan sendiri, Alfi. Yang Jadi pasti datanya dia udah tuh ada, harus Bu. nol nilai. Sebenarnya dia itu kita bisa menentukan sendiri, tapi jumlahnya itu harus nol. Tapi kalau saya sih biasa saya kasih aja ya biar seragam hasilnya. Kalau misalnya teman-teman nulis sendiri nanti kan beda-beda tuh mau min berapa gitu kan. Yang penting hasilnya itu nol, dia seperti itu, Alfi. Kalau di tugas itu saya udah kasih X nih, jadi biar hasilnya seragam gitu, Alfi. Oh, iya, Bu. Gitu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ini ada Winda, ada Andre, ada Anifa, ada Nur gitu ya, ada Rian, ada Busmawati. Ada main-main ke kampus teman-teman buat bimbingan. Ada nggak yang main ke kampus buat bimbingan? Ada, Bu. Ada. Rahmat Hendrisa. Ada ke kampus? Belum ada, Bu. Masih di rumah. Belum ada. Oh, masih di rumah. Ya, karena kita ini ya nggak pernah ketemu, jadi kalau di kampus pun ketemu kadang saya juga nggak tahu yang mana orang-orangnya gitu kan. Kalau Ibu mau ketemu bisa, Bu. Aman itu. Oh gitu ya. Oke. Aman ya. Rahmat udah ngajuin RUP, Rahmat? Alhamdulillah belum, Bu. Oh, ajukanlah lagi, Rahmat. Rahmat konsentrasi apa, Rahmat? Kenapa, Bu? Konsentrasi apa? Manajemen operasional, Bu. Manajemen operasional ya. Oke, sama kayak Rian berarti ya? Iya, Bu, sama. Oh, sama. Rian aja udah kan, Rian? Sudah, semangat ya teman-teman ya. Iya, Baik, Bu. yang terbaik. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Ntar saya screenshot.